Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Semoga kalian tetap semangat. Baik, masih bertemu dengan channel Cahaya Ilmu Nur ini. Pagi ini kita akan belajar tentang bunyi. Nah, coba kalian dengar, ada suara apa itu? Kalian mendengarnya? Ada bunyi air, ada bunyi pesawat. Nah, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan bunyi? Yuk kita pelajari. Nah, apa itu bunyi? Nah, bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium. Bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium. Nah, medium itu apa? Medium adalah tempat rambat bunyi. Nah, media perambatan bunyi ada 3. Yang pertama media benda padat, yang kedua benda gas, yang ketiga benda cair. Benda padat misalnya kita bisa mendengar bunyi dari ketika kita meletakkan telinga di meja. Misal temanmu memukul seberangnya, nah kita akan mendengarnya. Benda gas. Nah, ketika kita bersuara dengan teman-teman, ada kita saling mengobrol, teman-teman mendengarnya. Benda cair itu ketika kita di dalam kolam renang atau apa, nah kita tetap bisa mendengar suara teman kita. Selanjutnya, syarat terdengarnya bunyi. Syarat terdengarnya bunyi. Nah, ada 5 syarat kita bisa mendengar sebuah bunyi. Apa saja itu? Yang pertama, harus ada sumber bunyi. Sumber bunyi adalah yang menghasilkan bunyi itu. Yang kedua, medium merambatnya bunyi. Medium, ada 3 tadi, sudah disebutkan di slide sebelumnya. Yang ketiga, sumber bunyi terjangkau oleh telinga. Karena manusia itu mempunyai batasan tertentu. Jika terlalu jauh, kita tidak bisa mendengarnya pula. Nah, tetap harus terjangkau dari telinga kita. Yang keempat, rentang frekuensi yang bisa diterima pendengar. Nah, nanti akan kita bahas bermacam-macam frekuensi bunyi. Yang kelima, terdapat alat penerima bunyi. Nah, tentu saja alat penerima bunyi yaitu telinga. Nah, selanjutnya kita bahas selanjutnya tentang rentang frekuensi bunyi. Yang pertama, infrasonik, yaitu memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Hz dibaca Hz ya. Nah, suara infrasonik ini biasa didengar oleh gajah maupun kuda nil. Yang kedua, audiosonik, yaitu memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 Hz. Yang dapat mendengar pada frekuensi audiosonik yaitu manusia. Nah, manusia itu bisa mendengar antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang terakhir yaitu ultrasonik, yaitu memiliki frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Dapat didengar oleh siapa? Kelelawar dan lumba-lumba. Mari kita lanjutkan. Nah, apa itu pemantulan bunyi? Tahukah teman-teman pernah mendengar misalnya kalau kita bersuara di tebing, tiba-tiba ada yang menirukan suara kita? Nah, apakah itu memang ada orang lain? Nah, kita lihat selanjutnya. Tadi kalau kita berada di tebing mendengar suara orang lain, kok suaranya sama dengan kita? Itu bukan orang lain, itu adalah pantulan bunyi. Pantulan bunyi dibedakan menjadi 2, yaitu gaung. Bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Nah, ini menyebabkan suara tidak jelas karena hampir bersamaan. Sedangkan gema, bunyi yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, ini akan setelah kita mengucapkan misalnya halo, lo, nah itu gema. Tapi kalau gaung itu bersamaan, jadi tersamar-samar, kita tidak jelas suara kita. Nah, selanjutnya kita lihat sifat-sifat bunyi. Apa saja sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Tadi, pemantulan bunyi ada 2 tadi. Yang kedua, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Yang ketiga,
bunyi merambat melalui zat perantara. Jadi, jika tidak ada zat perantara, misalnya di ruang hampa, seperti itu, kita tidak dapat mendengar. Baik, sekian materi dari Bu Rini, semoga bermanfaat. Ikuti terus channel Cahaya Ilmu Nur ini. Jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.